Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Putri Nadila Rashid dengan NIM 19050460112. Saya mahasiswi Pendidikan Matematika Universitas Mula Warman Angkatan 2019 kelas A. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sedikit materi mengenai geometri fraktal. Sebelum kita mengenal lebih jauh mengenai geometri fraktal, kita harus tahu dulu apa itu sejarah geometri fraktal. Awal mula adanya geometri fraktal ini yaitu pada abad ke-20. Mandelbrot yang dikenal sebagai bapak geometri fraktal memperkenalkan geometri baru yang mampu menggambarkan bentuk pola yang tidak teratur dan terfragmentasi di sekitar kita, yang dikenal dengan sebutan geometri fraktal. Hal ini karena Mandelbrot pernah menjelaskan bahwa geometri Euclid tidak mampu untuk menggambarkan bentuk awan, gunung, garis pantai, pohon, bahkan petir. Nah, definisi geometri fraktal. Bahasa Inggris dari fraktal adalah fraktal. Istilah fraktal dibuat oleh Benoit Mandelbrot pada tahun 1975 dari kata Latin fraktus yang artinya patah, rusak, atau tidak teratur. Nah, pengertian geometri fraktal adalah cabang matematika yang mempelajari sifat-sifat dan perilaku berbagai jenis fraktal. Secara umum, fraktal bentuknya tidak teratur, merupakan bentuk yang tidak berdasarkan linearitas seperti pada bentuk matematis umumnya. Jadi, bukan termasuk benda yang terdefinisikan oleh geometri tradisional atau yang lebih dikenal dengan geometri Euclid. Selanjutnya, macam-macam geometri fraktal. Nah, geometri fraktal ini dibagi menjadi 4. Yang pertama ada himpunan Mandelbrot. Yang kedua, segitiga Sierpinski. Yang ketiga, kurva von Koch. Dan yang keempat, kurva Hilbert. Untuk penjelasannya, yang pertama, himpunan Mandelbrot. Nah, di sini sudah ada gambar dari himpunan Mandelbrot. Nah, himpunan Mandelbrot ini adalah himpunan titik-titik pada bidang kompleks. Yang kedua, ada segitiga Sierpinski. Nah, cara membuat segitiga Sierpinski ini yang pertama, kita buat dulu segitiga sama sisi. Lalu yang kedua, hubungkan masing-masing titik tengah sisi segitiga, lalu hilangkan segitiga yang di tengah. Kemudian ulangi langkah 1-2 untuk 3 segitiga yang ada. Nah, setelah dilakukan berkali-kali tahap di atas, hasilnya adalah seperti gambar ini. Yang ketiga, kurva von Koch. Nah, kurva von Koch adalah contoh yang sangat dasar dari fraktal karena mengikuti aturan sederhana konstruksi. Di sini cara melukis kurva von Koch yang pertama dimulai dengan membuat satu garis lurus. Lalu garis lurus dibagi menjadi 3 bagian yang sama dan bagian tengahnya digantikan oleh 2 segmen linear pada sudut 60 derajat dan 120 derajat. Lalu ulangi langkah 1 dan 2 untuk 4 segmen garis. Nah, iterasi selanjutnya akan menghasilkan kurva sebagai berikut. Jika diulangi 3 kali menghasilkan seperti ini, dan jika diulangi 4 kali akan menghasilkan seperti ini. Lalu yang keempat ada kurva Hilbert. Nah, kurva ini disebut kurva pengisi ruang karena pada akhirnya akan menutupi seluruh bidang setelah beberapa iterasi. Nah, untuk melukis kurva Hilbert yang pertama, kita mulai dengan bentuk dasar sebagai berikut. Lalu, perkecil kurva sebelumnya menjadi setengah ukurannya secara bersamaan. Perkecil ukuran grid oleh 2 faktor. Tempatkan 4 salinan dari kurva tersebut pada grid. 2 salinan kurva yang berada di bawah tetap seperti sebelumnya, dan 2 salinan kurva yang di atas harus diputar sebuah, satu kiri dan yang lainnya ke kanan. Terakhir, menghubungkan 4 potongan pendek segmen untuk mendapatkan kurva langkah berikutnya.
dapat dihubungkan segmen horizontal maupun vertikal. Nah, hasilnya akan seperti ini. Lalu, semua sisa kurva dibuat secara berurutan satu dari yang lain dengan menggunakan algoritma yang sama. Nah, hasilnya kurva Hilbertnya akan terlihat seperti ini. Lalu, selanjutnya pengelompokan fraktal. Fraktal ini dapat dibedakan menjadi dua, yaitu fraktal deterministik dan fraktal random. Fraktal deterministik ini dihasilkan oleh aturan-aturan deterministik yang terus diulang dan memiliki kecenderungan bentuk yang simetris. Contohnya, sebuah segitiga terdiri dari iterasi berbagai segitiga lainnya yang lebih kecil. Sedangkan fraktal random dihasilkan oleh kombinasi aturan-aturan yang dipilih secara random pada skala yang berbeda. Contohnya sebuah garis pantai. Nah, fraktal bisa juga dikelompokkan menjadi 3 kategori luas. Pengelompokan berikut didasarkan pada cara pendefinisian atau pembuatannya. Yang pertama, iterate function system. Nah, ini memiliki aturan geometris tetap. Yang kedua, escape time fractals, yaitu ditentukan dengan formula atau relasi rekursi di setiap titik. Yang ketiga, random fractals, dibentuk oleh proses stokastik bukan dari proses deterministik. Nah, selain itu juga, fraktal juga bisa dikelompokkan berdasarkan keserupadiriannya dan ada 3 tingkat keperupaan dirian pada fraktal. Yang pertama, serupa diri secara persis. Ini adalah keserupadirian yang paling kuat. Fraktalnya terlihat sama persis pada berbagai skala. Fraktal yang didefinisikan oleh sistem fungsi teriterasi biasanya bersifat serupa diri secara persis. Nah, yang kedua, serupa diri secara lemah. Nah, ini adalah keserupadirian yang tidak terlalu ketat. Fraktalnya terlihat mirip tetapi tidak sama persis. Yang ketiga, serupa diri secara statistik. Ini adalah keserupadirian yang paling lemah. Fraktalnya memiliki ukuran numeris atau statistik yang terjaga pada skala yang berbeda. Kebanyakan definisi fraktal yang wajar secara trivial mengharuskan suatu bentuk keserupadirian statistik. Selanjutnya, aplikasi fraktal dalam kehidupan sehari-hari. Dalam kehidupan sehari-hari, ada banyak sekali aplikasi fraktal dari berbagai aspek. Yang pertama, di sini ada pengubinan kurva Foncke. Nah, kenapa pengubinan? Karena keindahan gambar dari fraktal. Maka fraktal sering digunakan untuk mengisi suatu bidang. Gambar fraktal terkadang ditemukan pada lantai, jendela yang antik, atau pada karpet. Nah, pada pengubinan ini yang pertama ada pengubinan dengan kurva Foncke. Di sini sudah ada gambarnya. Pengubinan dengan kurva Foncke. Dari langkah-langkahnya seperti ini. Lalu ada pengubinan jendela kuno di Cina. Gambarnya akan seperti ini. Selanjutnya, pengubinan dengan pengisian ruang fraktal. Terdapat tipe fraktal yang berfungsi untuk membuat gambar yang berwarna penuh tanpa ada lubang dengan iterasi yang terus-menerus. Kita menyebutnya dengan pengisian ruang fraktal. Kurva Hilbert yang kita bahas sebelumnya merupakan contoh yang bagus dalam pengisian ruang fraktal. Jenis lain yang menarik dari pengisian ruang fraktal ini adalah de Peano curve. De Peano curve ini dibentuk dengan persegi panjang, berbeda dengan kurva Hilbert yang dibentuk dari persegi. Gambarnya seperti ini, terbentuk dari persegi panjang, lalu langkah selanjutnya diulang-ulang terus dan menghasilkan seperti ini yang terlihat penuh. Untuk yang lainnya, pengisian ruang fraktal seperti Peano-Gosper curve dan Dragon curve terdapat pada gambar berikut. Yang ini Dragon curve dan yang ini Peano-Gosper curve.
Pengaplikasian yang lainnya yaitu menggambar yang nyata. Aplikasi yang sangat penting adalah membuat gambar yang nyata seperti pada gambar awan, pohon, gunung, dan lain sebagainya. Di sini contoh gambar yang nyata dengan pengaplikasian geometri fraktal yaitu menggambar pohon. Alurnya ada seperti ini, alur cara yang pertama, kedua, ketiga, dan menghasilkan gambar pohon yang terlihat nyata. Selanjutnya kita masuk ke bagian question and answer. Di sini sudah terdapat beberapa pertanyaan mengenai geometri fraktal. Yang pertama, siapakah yang menemukan geometri fraktal? Yang menemukan geometri fraktal adalah Mandelbrot Benelli D. Pertanyaan selanjutnya, apa itu geometri fraktal? Geometri fraktal adalah studi formal tentang struktur yang mirip dengan dirinya sendiri dan merupakan inti konseptual dari pemahaman kompleksitas alam. Beberapa sifat dari geometri fraktal diantaranya yaitu pengulangan, pengskalaan, dan keserupaan diri. Keserupaan diri merupakan sifat yang sangat penting dari geometri fraktal ini, sehingga jika suatu bagian dari objek fraktal diperbesar dalam skala tertentu, maka bagian objek fraktal yang diperbesar tersebut akan terlihat mirip dengan bentuk asli keseluruhannya. Pertanyaan selanjutnya, apa yang melatar belakangi ditemukannya geometri fraktal? Nah, seperti yang sudah dijelaskan tadi, pada abad ke-20, Mandelbrot yang dikenal sebagai bapak geometri fraktal memperkenalkan geometri baru yang mampu menggambarkan bentuk pola yang tidak teratur dan terfragmentasi di sekitar kita, yang dikenal dengan sebutan geometri fraktal. Hal ini karena Mandelbrot pernah mengatakan bahwa studi tentang pola-pola tidak beraturan ini muncul dari bidang geometri klasik, dan ini dikesampingkan oleh Euclid sebagai suatu pola yang tidak beraturan. Dan Mandelbrot juga pernah berkata bahwa geometri Euclid ini tidak mampu untuk menggambarkan bentuk awan, gunung, garis pantai, pohon, bahkan petir. Karena awan itu bukan bola, gunung itu bukan kerucut, garis pantai itu bukan lingkaran, dan kilat atau petir yang tidak ada pada satu garis lurus. Pertanyaan selanjutnya, sebutkan macam-macam geometri fraktal. Nah, macam-macam geometri fraktal ini ada 4, yaitu himpunan Mandelbrot, segitiga Sierpinski, kurva von Koch, dan kurva Hilbert. Pertanyaan lainnya, sebutkan contoh pengaplikasian geometri fraktal dalam kehidupan sehari-hari. Pengaplikasiannya yaitu ada pengubinan, pembuatan motif pada kain batik, dan menggambar dalam bentuk nyata seperti menggambar pohon, gunung, tanaman paku, dan lain sebagainya. Pertanyaan selanjutnya, bidang apa saja yang telah menerapkan geometri fraktal? Fraktal ini telah diterapkan di banyak bidang. Yang pertama, klasifikasi slide histopatologi di ilmu kedokteran. Yang kedua, pembuatan musik jenis baru, pembuatan berbagai bentuk karya seni baru, kompresi data dan sinyal, seismologi, dan kosmologi. Pertanyaan selanjutnya, gambarkan alur pembuatan gambar pohon dengan menerapkan geometri fraktal. Seperti yang sudah dijelaskan tadi, alurnya yaitu ada 6 alur seperti ini, dari yang pertama, kedua, ketiga, dan menghasilkan gambar pohon yang terlihat nyata. Pertanyaan terakhir, sebutkan 3 tingkat keperupadirian pada fraktal. Ada 3 tingkat keperupadirian pada fraktal. Yang pertama, serupa diri secara persis. Yang kedua, serupa diri secara lemah. Dan yang ketiga, serupa diri secara statistik. Sekian pemaparan materi mengenai geometri fraktal dan juga question and answer tadi. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.